Oke, sekarang kita mulai lagi paruh musim kedua. Sedih banget. Dua. Semangat dong, ini kita mulai lagi dong, semangat. Semangat itu kalau cuma nonton. Ini aku mikirin buat event-event MotoGP nih. Banyak banget yang kita akan sibuk banget. Jalan-jalan terus. Dan ya udah, kita udah siap aja ya. Makanya kita lemes duluan sebelum. Oke. Oke. MotoGP Austria. Moto3 Piqueras. Moto2 Diogo Moreira, great comeback. MotoGP, Ya udahlah. dia lagi Alien Mark. Aku nggak mau panggil dia baby alien lagi Udah karena tua. Alien aja ya. tapi dia meskipun udah tua, dia nggak pernah kecewain orang atau fansnya. Stronger than ever. Tapi kadang-kadang dia bisa nggak ngeliat orang lewat juga loh. Ya. Kuncinya jatuh itu apa ya, yang lihat. bikin saya surprise atau kaget di race kemarin? Nomor satu pasti disaster Bagnaia yang bikin saya kaget sekali, Bingung juga. bingung, sama Aldeguer karena dia lakukan race yang menurut saya bagus sekali. Olinya bagus. Ya. Spesialis dingin. Ya kan? Satu. Jadi kalau pakai oli Matic, ya kan? Dia pakai Matic. Dia pakai Matic. Oh, motornya Matic soalnya. Matic. Karena MotoGP itu kan cuma ditarik koplingnya doang untuk start, ya kan? Oke. Nah, jadi kalau lu pada punya motor Matic, ya kan? Betul. Mau kayak Firman, bukan Fermin. Iya. Kayak Firman. Nah, Itu di belakang kamu. lu bisa beli oli Federal Racing Matic 1030W, ya, 10W30, ya, olinya full sintetik, sama kayak di MotoGP, bisa banget emang buat skuter Matic. Jadi menurut gue itu pas banget, harganya juga oke banget, ya kan? Betul. Dan yang udah pada beli siap-siap nonton di Motegi sama di Sepang loh. Wah, beautiful. Ya, kalau ke Motegi Sama sama kita. om-om ini, di Sepang sama om-om yang lebih muda, lebih ganteng. Meskipun saya di Sepang juga ada ya, guys. Ada juga ya. Dan gini, Bukan saya nggak ada. Oli Sorry, Federal di Racing. Sepang di Mandalika. nah, oli Federal Racing itu mesin lebih lancar, performa juga lebih stabil buat harian, ya kan? Makin nyaman buat kalau lu mau ngebut di jalan, bukan kebut-kebutan ya, ngebut kalau mamanya dikejar penagih utang, gitu, lebih Dikejar enak. sama setar. Nah, nah, bisa juga. Bisa cek Federal Oil websitenya .co.id. Kalau mau lebih tahu, di situ ada semua. Dan jujur aja ya, nggak rugi yang pada beli Federal Oil. Bisa ke Sepang, bisa ke Motegi, dapat hadiah emas juga. Lumayan, apalagi emas lagi naik turun karena dunia ekonomi tidak menentu. Oke guys, kita lanjut. Oke. Ini adalah GP yang sangat menarik kemarin, apalagi race di MotoGP. Kenapa? Karena kita lihat banyak sekali overtake. Ya, kita nggak tahu sampai terakhir siapa yang menang, meskipun saya tahu. Nanti kita bahas lebih dalam soal masalah tersebut. Tetapi aku senang lihatnya. Aku senang sekali nonton race yang dimana overtake-nya itu luar biasa. Selain itu, aku mau sampaikan di sini bahwa Marc Marquez membunuh ekspektasi Aprilia dan Marco Bezzecchi karena mereka leading untuk 20 lap tapi nggak bisa jadi juara satu. Membunuh ekspektasi dari Firmin Aldeguer karena dia bisa dari P6 kejar sampai 0.7 tapi nggak bisa juga overtake Marc, dan membunuh total sampai mati total seorang namanya Pecco Bagnaia. Jadi garis besarnya Marc Marquez ini membunuh mimpi banyak orang kemarin di Austria. Ini bisa bikin title dari movie. Marc pembunuh mimpi orang. Atau Marc pembunuh mimpi pembalap. Nggak sekalian Pecco Bagnaia biar lebih rame. Pembunuh mimpi fans Pecco. Guys, kalau kalian kesel, gua nggak ngomong apa-apa loh ya. Enggak, Jadi, aku bercanda ini nih. aja ya. Ya. Lalu, Hadirin. aku mau bicara sesuatu ini karena menurut saya nggak adil. Itu adalah long lap penalty
Alex. Maksudnya dia adil dikasih karena memang dia strike seorang Joan Mir waktu di Ceko. Tapi nggak adil kenapa? Karena ini sangat panjang. 3,2 detik dia hilang. Hampir 4, to be honest. Sampai keluar, makanya dia tuh bisa langsung posisi belakang banget. Iya. Kenapa nggak adil? Karena ada long lap yang lebih pendek. 1,7 detik. Ada yang 2 sekon, rata-rata yang 2 sekon lah. Seharusnya menurut saya harus dicek ulang masalah ini. Di mana memang ada track di mana long lap-nya lebih daripada 2 sekon, misalnya 4, dipotong lagi. Akhir race 2 sekon tersebut. Karena kalau kamu nggak beruntung, ya kayak begini. Iya. Soalnya kalau udah di belakang seperti Alex, bukan saya bilang ini karena Alex Marquez ya, karena dia itu untuk tim ini, kebetulan aja. Ini contohnya, siapapun yang dapat long lap penalty kemarin di situ, ya menurut saya nggak adil aja. Oke, selain ini, saya mau minta bantu dari Mr. Pandu untuk masukin dulu hasil dari sprint dan race dan klasmen sementara sampai minggu kemarin. Oke, kita lihat ini klasemen pertama ya. Mark, jauh banget. 147 poin. Nggak habis itu, sebelumnya kita baca sprint race dong. Oke, hasil sprint race, Bar Marquez, nomor 1. Alex, nomor 2, karena dia nggak dapat long lap penalty untuk sprint, tapi dapatnya untuk main race. Makanya potensial dia dihentikan. Karena guys, kalau keluar dari belakang juga untuk overtake pembalap-pembalap di depan itu nggak gampang. Iya. Dan gara-gara anginnya panas, ban depan temperaturnya naik, pressure naik, ya banyak faktor yang bikin susah untuk kembali di posisi yang depan-depan. Dan Alex itu kalau masih ikut pembalap kencang di depan, dia bisa ikutin. Tapi kalau udah di belakang dan punya pembalap di depan dengan pace-nya yang berbeda, ya lebih susah juga untuk dia. Pedro Acosta luar biasa kemarin di sprint race, selesai di posisi nomor 3 dan bisa tahan posisinya sampai karena Bezzecchi terakhir udah mendekat. Bezzecchi keempat, menurut saya Aprilia extraordinary, nanti kita detail bicara soal itu. Brad Binder, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini, ini bagus, ada 3 KTM di 7 posisi pertama. Fabio Di Gianantonio, Johan Zarco, dan Jorge Martin. Jorge Martin gak bisa dapat poin karena dia bikin kesalahan awal-awalnya, tapi menurut saya udah oke lah. Oke, tapi nggak oke, nanti kita bahas lebih dalam. Di race utama, hari minggunya, Marc Marquez lagi di depan, Fermin Aldeguer kedua, Marco Bezzecchi, Fermin Aldeguer selesai cuma 1,1 detik di belakang Marc. Marco Bezzecchi selesai di posisi nomor 3, 3,5 hampir detik dari Marc. Pedro Acosta, Enea Bastianini, sayang Enea Bastianini bikin kesalahan dan sempat lebar. Kalau enggak, menurut saya Enea bisa fight untuk podium lawan Marco Bezzecchi karena kemarin on fire, nanti kita bahas. Joan Mir ke-6, luar biasa untuk Honda, posisi 6. Finally Joan Mir nggak bisa selesai race. Ya. Brad Binder ke-7, ini juga 1 KTM lagi. Francesco Bagnaia, disaster, nanti kita bahas karena banyak yang kita harus bahas karena banyak kontroversial yang terjadi kemarin gara-gara Pecco Bagnaia. Raul Fernandez dan Alex Marquez ke-10. Gara-gara long lap penalty, Alex Marquez seharusnya dipotong 2 sekon bisa selesai. Mungkin di posisi nomor 8 atau 7, ya lumayan lah. Oke guys, tolong Pandu masukin klasmen sementara untuk World Championship sampai sekarang. Kita angkat ini Marquez 401,8 dulu dengan nilai kayak begini udah bisa jadi juara dunia loh. Dan saya mau tambahin sesuatu. Kalau misalnya Alex Marquez kena musibah atau kena problem atau dia nggak bisa selesai full 2 race, ya seperti sprint dan main race, dan Marc masih bisa menang terus. Ya ini adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi matematik bilang bahwa Marc Marquez bisa jadi juara dunia di San Marino. Itu crazy. Ini sulit sekali, tapi bisa terjadi secara matematik.
Dan paling oke jadi juara dunia di Jepang. Menurut saya itu udah luar biasa, tapi yang pasti bisa jadi juara dunia di Indonesia salah satunya. Tapi di Jepang kemungkinan besar juga. Jadi akan kalau nggak ada musibah atau masalah juga untuk Mark Marquez. Oke, di belakang Mark adalah Alex dengan 142 nilai dari Mark. Totalnya 276 nilai, lumayan jauh. Jauh sekali bisa dibilang. Bagnaia hampir 200 nilai di belakang Mark. 197 ya. 197 nilai di belakang Mark. Dan dia Mark. 55 poin di belakang Alex. Iya. Jauh. Iya, jauh juga. Dan Bezzecchi 178 poin. 240 poin dari Mark. Itu udah forget it. Tapi dia 43 poin di 43 poin di Bagnaia. belakang Bagnaia, tapi menurut saya nggak akan gampang. Meskipun kita nanti bahas. Terus Morbidelli, Di Giannantonio, Acosta, Aldeguer, Zarco, Quartararo, dan Binder. Oke guys, sekarang kita langsung bahas MotoGP. Tapi sebelum saya bicara Marc Marquez, karena ekspektasi semuanya bisa, karena antara Marc dan Pecco itu pembicaranya nanti panjang sekali. Aku mau bicara dulu soal seorang fenomenal, menurut saya ya. Fenomenal karena dia rookie. Fenomenal karena dia bukan dia fenomenal seperti Quartararo atau Marc Marquez atau pembalap top yang kayak Rossi atau zaman dulu belum. Tetapi menurut saya cukup baik untuk pembalap datang dari Moto2, dia rookie, dan bisa langsung perform tahun ini. Beradaptasi langsung dengan MotoGP modern ini, dan itu nggak gampang. Karena kamu tahu sendiri elektronik banyak sekali. Ada faktor dari aerodinamik dengan winglet segala. Ada faktor dari motornya sangat powerful, all shot device. Banyak pencetan yang harus dilakukan kalau lagi balap. Tapi dia adaptasi cukup cepat. Dan menurut saya sesuatu. Kenapa? Kalau saya bilang tahun lalu waktu di Moto2 aku terakhir rada bingung. Apakah dia pantas? Ingat nggak? Kita pernah bahas pantas untuk naik MotoGP. Tapi Bosco Scuro, Mr. Bosco Scuro selalu bilang bahwa Aldeguer itu waktu diganti ban dan karena dia tinggi dan besar, aerodinamik kurang, dia harus ambil risiko terlalu banyak di Moto2 di tikungan, dan risiko tersebut akibatnya dari risiko tersebut adalah sering jatuh. Tapi ya tahun ini ya bisa dibilang dengan motor lebih powerful, di mana masalah bodinya berat dan tinggi nggak ada sama sekali, karena dengan motor dengan 300 power itu sebetulnya nggak ada artinya. Masalah, ya. Makanya saya bilang. Dan selain itu ya kemarin juga bagus banget karena dia bisa dari posisi 6 di main race, dia bisa selesai nomor 2. Saving tire juga. Ya, saving tire, dia manajemen tire bagus sekali. Dan mungkin kita lihat di MotoGP dari rookie lakukan sesuatu seperti Aldeguer kemarin cuma dari Pedro Acosta tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut saya ini fenomenal. Ya, satu lagi yang kita harus angkat topik, balik lagi ke tim Gresini, karena sorry to say guys, tapi ekspektasi semua orang kita adalah bahwa VR46 adalah tim dipilih oleh Ducati. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa Dija, seperti Fermin Aldeguer, Dija dan Firmin itu adalah pembalap Ducati merah ya. Tetapi Dija dikasih motor GP25, of course lah, karena lebih lama di MotoGP, ini baru rookie. Tetapi bisa dibilang bahwa Gresini selalu di depan VR46. Musim lalu juga, musim ini juga. Iya, jadinya kita tahu pribadi orang-orang di dalam timnya, dan kita harus juga angkat topi sama seorang Nadia Gresini, di mana dia waktu almarhum meninggal, Fausto Gresini, dia bingung. Dia nggak tahu kalau mau lanjut, mau jual tim, atau mau bagaimana. Tapi dia masih punya kemauan untuk supaya timnya bersama, kerja keras sekali, semuanya jadi kayak keluarga. Fermin Aldeguer nggak punya pressure sama sekali karena dia rookie. Sempat ini dibecandain sama Davide Tardozzi, di mana dia bilang, tahun ini aku diam aja sama kamu ya, karena kamu rookie, jadi aku nggak mau kasih pressure. Tapi dari tahun depan loh, dari tahun depan saya akan datang. Ya,
dengan kebebasan ini, Firmin bisa ekspres diri sendiri dengan tanpa beban. Dan kemarin saya cukup kaget dengar wawancara ke dia waktu dia bilang, wah kamu tuh dekat sekali sama Mark kemarin ya. Ya udah, dia bilang ya gimana ya, aku namanya juga rookie, ekspektasi orang juga dari Mark itu seperti ini. Kalau saya bisa melebihi daripada Mark ya itu plus aja untuk saya. Ya itu sesuatu banget. Artinya apa? Ini ada pembalap yang punya karakter, yang nggak takut bilang apapun. Dia terasa feelingnya apa ya. Jadi, tapi bedanya dengan Acosta lebih meledak-ledak, dia lebih kalem ya. Ya betul. Karakternya. Meskipun bukan Tingrezini yang pilih dia, kita harus jujur juga bahwa waktu tahun lalu kita bicara sama Tingrezini, mereka ragu juga, dapat Aldeguer, tapi ternyata Aldeguer lagi perform kayak begini, berarti Gigi Dell'Igna nggak salah lagi. Dan Gigi Dell'Igna bikin statement kemarin. Dia bilang, ini adalah pembalap masa depan Ducati. Nanti kita balik ke situ. Nah. Karena ini adalah sesuatu yang sangat keras dan sangat dalam. Ya, sangat dalam untuk Pecco Bagnaia. Jadi, suasana bagus, mental bagus, no pressure yang bikin Aldeguer perform seperti ini. Dan sebelum saya bicara tentang Marc Marquez, sabar! Aku mau bicara tentang Aprilia dan Marco Bezzecchi. Karena kemarin Marco bagus banget. Nomor 1 ini bukan track Aprilia. Dari dulu Aprilia di track ini selalu jelek banget. Kenapa? Ini namanya stop and go. Ini adalah track yang punya technical karakteristik yang sangat sulit, yang sangat berbeda, di mana setupnya motor itu penting sekali. Dan Aprilia yang zaman dulu bagus, tapi mereka tuh bikin banyak kesalahan dari manajemen juga. Dan untuk dapat solusi masalah apapun waktu free practice itu mereka lama. Sekarang ini aku lihat bahwa beberapa balapan ini timnya sendiri lebih responsif, dan selain itu Marco juga terasa comfortable dengan motornya. Sayang sekali bahwa Marco Bezzecchi perlu sedikit kebanyakan waktu untuk beradaptasi, karena awal-awalnya kan mereka tuh nggak bisa dapat single lap untuk masuk langsung di Q2. Mereka tuh masih lama, tapi mereka kerja keras sekali supaya semua puzzle ini kan jadi ketemu ya. Ya ketemu. Jadi Aprilia kemarin extraordinary, waktu dapat pole position dengan lap yang sangat bagus. Dia dapat P4 di sprint race, dia dapat P3 di main race, dan dia leading selama 20 lap di depan sendiri. Bezzecchi sempat satu sehat dia jauhin Marc. Iya. Jadi menurut saya ini adalah hasilnya yang luar biasa. Yang satunya yang menurut saya sedikit kecewa itu hari Minggunya adalah di Martin. Seharusnya Martin usahakan supaya nggak jatuh. Kenapa? Karena sekarang ini menurut saya dia nggak penting dia langsung. Karena gini guys, Jorge Martin itu punya pengalaman di motor ini cuma 600 kilo. Aku hitung kemarin secara total. Yang lainnya udah 6.000 kilo. Kita bicara 10%. Iya. Artinya apa? Gara-gara jatuh, gara-gara lama di luar, gara-gara isu sama Aprilia. Jadi kalau sekarang dia mau balik dan langsung perform seperti Marco Bezzecchi itu sulit. Yang dia perlu sekarang apa? Kilometer. Ya, kilometer untuk dapat pengalaman. Saya terasa bahwa dia lagi mengalami apa yang Marco mengalami waktu awal naik Aprilia. Ya. Karena kurang pengalaman. Kalau dia tahun ini aku harus taruhan, kalau dia tahun ini jadi juara race, salah satu dari sekarang ke depan, nggak mungkin menurut saya. Berat. Tapi kalau dia bisa 5 besar, mungkin sekali. Kenapa tidak? Tapi dia harus lebih berfokus untuk supaya setiap race bisa selesai race untuk dapat pengalamannya. Iya. Dan satu lagi yang saya sebetulnya harus, gimana situasi atau di dalam box sendiri kita nggak tahu, meskipun dia di welcome back sama Massimo Rivola sama satu tim. Tapi pasti yang terjadi kemarin itu masih ada sakit hati lah di dalam. Adalah keberatan juga dari dua pihak.
Dan menurut saya sangat sedih seorang Jorge Martin mau pindah di Honda cuman untuk duit doang. Kenapa? Karena performa Honda dibanding Aprilia jauh sekali. Dan jangan salah, Aprilia sekarang ini adalah motor paling bagus selain Ducati. Meskipun Aprilia nggak bisa dibanding Ducati. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Karena dia itu punya konsistensi nggak di sana. Konsistensi Aprilia masih up and down. Cuman terakhir ini Marco Bezzecchi, oke, kita harus mungkin Aprilia dapat benefit juga dari Sterlachini, ya, yang bantu sekali Insinyur Sterlachini untuk membawa Aprilia di level ini, karena menurut saya dan membawa timnya seresponsif ini untuk dapat solusinya masalah apapun. Kalau kamu lihat hari Jumat, Marco punya banyak masalah untuk stop motornya waktu di braking, dan sering dia shoot out, sama kayak Martin juga. Iya. Tapi mereka bisa dapat dari hari Sabtu udah kelihatan dari paginya dari free practice bahwa Marco udah ketemu sampai dia bisa dapat pole position. Ya itu adalah reaksi dari tim sendiri ya untuk berikan, dan mungkin yang kontribusi juga untuk aspek ini adalah Sterlachini. Dan kenapa Aprilia belum bisa sebagus Ducati? Itu faktor ada banyak. Ducati dibanding Aprilia kerja keras sekali 8 tahun terakhir. Ya, kamu tahu. Duit lebih banyak. Bukan soal duit doang, bro. Itu kerja keras sekali dan mereka punya 4 tim. Iya, lebih banyak. 8 motor. Mereka bisa collect data sama insinyur delinya banyak banget. Dan punya sistem untuk kerja, untuk ketemu solusi masalahnya selain Pecco. Ini karena nanti kita explain, cepat sekali. Kalau kamu lihat itu, waktu Ducati turun di trek apapun, marker selalu di depan. Di FP1 di depan, di FP2 di depan, di FP3 di depan, di warm up di depan. Ya, selalu dia, kalau nggak 1, 2 lah. Pokoknya kan main di... Oleh kemarin dia start dari posisi 4 karena dia jatuh sebelumnya. Tapi kalau kamu lihat, cara sistem kerja dari insinyur-insinyur dari timnya Ducati sendiri, very fast dibanding Aprilia ya. Ya, terus dia selalu milih pembalap yang paling bagus, dan Firmin Aldeguer. Nah, mungkin Pedro Acosta nanti. Dan Aprilia itu nggak ada track di mana Aprilia nggak bagus. Ducati nggak ada track di mana Ducati nggak bagus. Coba cari satu. Mungkin kemarin sedikit sulit waktu di Silverstone ya, tetapi ya tapi Marc bisa naik podium juga. Sesulit apapun mereka masih ada yang bisa masih bisa naik podium. Jadi itulah faktor dan kenapa Ducati lebih bagus dari Aprilia. Dan tahun depan mungkin meskipun kamu tahu sendiri bahwa Ducati nggak punya konsesi sama sekali, tapi untuk tutupin gap tersebut mungkin tahun depan bisa mendekati, tetapi untuk hentikan dominasi duo Marquez Ducati menurut saya sangat sulit sekali. Yang Martin harus lakukan sekarang, kilometer kasih 110%. Dan jangan cedera lagi. Dan usahakan supaya bisa bikin tim senyum kembali. Dan Marco Bezzecchi harus jadi patokan. Sekarang ya? Karena dia bilang, oke lah, kamu nggak bisa bicara motor ini jelek. Ya, position. Ya, podium. Ya, bagus. Selalu di depan, selalu masuk di Q2. Jadi Martin harus punya kemauan diri sendiri untuk sampai ke sana. Tapi dia harus hormatin diri sendiri dan waktunya. Karena dia belum punya pengalaman di motor tersebut. Sebetulnya saya juga kaget, bro. Kenapa saya kaget? Karena waktu dia balik dari injury dan waktunya dia terakhir di Honda dengan banyak sekali eyesight dan jungkir balik di mana-mana, sangat ngeri ya lihatnya, sampai cedera tangan, semuanya itu pokoknya penuh dengan benturan di mana-mana.
Kamu tahu lah terakhir lah kayak gimana sampai dia marah sekali ya. Dan dari situ aku mikir bahwa mungkin Marc Marquez yang sebelum cedera itu nggak mungkin kita lihat lagi. Dan menurut saya Marc Marquez yang ini meskipun saya pernah bilang dia tuh lebih kuat dari dulu, kenapa mentalnya yang lebih kuat dari dulu, tapi secara fisik mungkin nggak seperti sebelum cedera, itu pastilah. Tapi lebih dewasa jauh. Tapi dia lebih dewasa jauh dan dia tuh masih punya speed yang luar biasa. Dan dia orangnya tuh dia punya mental yang sangat strong, bro. Yang bisa jatuhin mental Marc itu nggak ada di MotoGP. Kenapa? Karena dia adalah semacam pembalap. Kalau kita bicara mental ya, kalau kita bicara talenta beda. Mental itu sama dengan cuman Valentino Rossi atau Mick Doohan dulu. Mick Doohan. Yang punya mental yang extraordinary ya. Valentino Rossi tahu sendiri, dia membunuh teammate-nya dengan mentalnya sebelum di lapangannya. Ya, Marc Marquez adalah pembalap tersebut itu. Dan harus dimengerti juga seorang Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia itu, bro, datang dari hampir 3 kali juara dunia. Oke lah, tahun lalu dia kalah oleh Jorge Martin. Cuman karena acara itu umponya. Tapi dia menang 11 race. Long race. Dan itu mental dia kuat sekali. Dia pikir bahwa wah saya ada di Ducati ini aku raja ya. Meskipun Marc datang, aku kira karena dia lihat Marc di GP23, aku masih bisa perform. Tapi dia tabrak tembok. Tabrak tembok dan dia jatuh. Waktu dia jatuh ini adalah saat yang paling sulit untuk bangkit kembali. Mental ya maksudnya ya. Karena dia tabrak tembok yang keras dan mentalnya itu kena. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena aku lihat kemarin, oke lah, waktu di sprint race, Pecco punya masalah. Nanti aku sekarang explain apa yang terjadi di sprint race. Di sprint racing itu startnya itu, dia oke lah, yang jelas dia start dari tempat di mana treknya kotor. Kenapa? Di belakang dia juga ada Firmin Aldeguer, dan dua-duanya punya masalah yang sama. Kalau treknya kotor, spinning, dan motornya ganti direction seperti kemarin. Dan dia lost a lot of position. Habis itu dia hancur. Oke. Sampai kelihatan banget dari kamera bahwa motornya itu goyangnya nggak stabil. Apa akibatnya? Karena nggak ada yang explain. Aku bisa explain dari secara aku pernah balap, secara saya punya pengalaman, secara saya suka teknik dan suka masuk lebih dalam. Karena Gigi Dell'Igna bilang sama Tardozzi bilang, wah kita harus lihat data, kita harus meskipun mereka tahu. Iya. Dan Pecco juga, aku harus tanya sama Michelin dulu. Kenapa? Karena pembalap itu untuk dikontrak adalah tulisannya bahwa mereka nggak bisa langsung bikin statement negatif tentang Michelin atau supplier ban MotoGP. Kenapa? Karena itu adalah peraturannya. Tapi sesudah itu mereka balik bola kepada Michelin untuk cek data dan untuk kasih feedbacknya. Tapi menurut saya itu gampang bisa dibilang. Kenapa? Kalau waktu di spin itu bisa jadi karena kamu tahu kan mereka pakai all shot device. Iya. Artinya apa? Beban di roda belakang itu gede banget. Iya, kayak motor drag. Jatuh waktu spinning bisa jadi bahwa ban muter di atas velg. Iya. Sedikit aja. Muter lebih cepat. Iya. Jadi dia berubah posisi. Iya. Berubah posisi itu berubah balancing ban secara total. Velg sama ban balancingnya beda. Jadinya dia goyang. Begini loh. Betul. Jadinya dia goyang. Atau seperti Pecco bilang, dia lihat ban waktu terakhir dia datang, dia lihat ban belakang. Waktu dia keluar, dia bilang ada blistering. Ada benjol. Ada bagian dari karet yang copot. Ya, kayak melepuh gitu. Ya, dan bagian besar. Kalau memang itu terjadi, itu gara-gara spinning, copot, itu motornya lose the balance. Dan itu goyang. Sebetulnya itu selain dua
alasan ini sulit dicari tahu apa ya. Mereka nggak mau kasih eksplanasi, nggak mau kasih apa ya? Penjelasan. Penjelasannya mungkin salah satu itu ya. Tapi menurut saya adalah sesuatu yang penting juga kemarin. Kemarin ada Casey Stoner, ada Valentino Rossi, ada la Cadalora, ada karena Agostini. mereka itu ada Agostini, ada parade dengan motor-motor lama, motor mereka segala macam. Dan aku ikutin wawancara Stoner, di mana Stoner bilang gimana ditanya kamu lebih bisa nggak kalahin Mark seperti ini? Dia bilang kalau zaman dulu sebelum tahun 2019 mungkin aku bisa kalahin, tapi kalau market yang sekarang itu susah dikalahin, aku mungkin nggak bisa. Aku nggak yakin juga itu ya. Karena market itu adalah mungkin talenta Stoner extraordinary. Sama seperti Mark punya talenta extraordinary menurut saya. Tapi mentalnya Mark jauh lebih kuat daripada Stoner jauh. Jadinya kalau kita lihat dari secara pembalap, skill segala macam, secara satu, Mark lebih kuat dari Stoner. Ya. Dan selain itu adalah sesuatu yang Stoner bilang yang menurut saya menarik sekali adalah bahwa Pecco itu nggak harus mikirin Mark, karena Mark itu punya talenta jauh lebih tinggi daripada dia, jauh lebih bagus daripada dia. Stoner yang ngomong. Jadinya kenapa Stoner bilang kenapa saya bilang begini? Karena pembalap siapapun di track kalah sama Marc Marquez, bukan cuman Pecco Bagnaia. Jadinya dia seharusnya hapuskan dari hard disknya dia bahwa dia harus lawan teammate-nya. Meskipun itu lawan teammate-nya itu sangat normal. Karena teammate kamu tahu sendiri kalau di balapan teammate-nya adalah lawan nomor 1 dikalahin, yang harus dikalahin. Ya, tapi ya kita lagi bicara Marc Marquez, kita lagi bicara seorang yang sudah jadi 8 kali juara dunia. Satu lagi. Kapan Pecco Bagnaia juga mulai minder mentalnya? Waktu Gigi Dell'Igna kasih tahu sama Pecco bahwa teammate tahun depan adalah Marc Marquez. Atau waktu Ducati Team kasih tahu waktu Pecco tahu, wah tahun depan ada Marc Marquez ini. Dan dari waktu mereka bikin presentasi tim di di Campiglio, di Madonna di Campiglio, di tempat gunung itu, di mana salju itu, udah kelihatan banget bahwa semua orang, semua tim, semua media, semua sponsor lebih kepada Marc. Iya, nanya ke mereka. Iya, lebih kepada Marc. Artinya, tapi itu sangat normal. Kenapa menurut saya sangat normal? Karena kamu bicara soal legend. Soal orang yang udah pernah jadi juara dunia 8 kali. Dan tim pabrikan Ducati hire dia. Dan di situ mungkin Pecco terasa bahwa, berarti mereka nggak percaya sama saya. Itu sih kerasa. Betul dong. Itu aku mikir. Kalau nggak percaya sama saya, kenapa? Aku ini hampir back to back juara dunia. Kenapa nggak diambil teammate yang seperti Bastianini dulu, atau siapa, Martin, atau yang lain, di mana dia mentally bisa lawan. Dia lihat itu perhatiannya tuh lebih banyak kepada Marc. Kayak tahun lalu aja di pedok Gresini aja lebih ramai daripada Ducati Corse kan? Ya betul. Itu karena apalagi sekarang lebih kerasa lagi. Dan satu lagi bro, kamu lihat lah, kalau di sprint ada alasannya dan masalahnya roda belakang karena memang ada, karena motornya goyang. Tapi di main race nggak ada masalah itu. Malah awal-awalnya dia fight lawan Marc. Kapan dia ambil keputusan untuk ya udahlah, terserahlah mau gimana, ini motor aku nggak bisa bawa. Pedro Acosta waktu masukin dia itu cukup keras. Iya. Sampai Pecco harus lebar. Iya. Di situ udah kelihatan bahwa dia nggak punya kemauan untuk nge-fight lagi. Fight kembali, untuk lawan kembali, untuk marah kembali. Kalau saya zaman dulu, ada pembalap yang dorong saya di luar. Waduh, aku balik dengan giginya di luar bibir semua. Wah, kamu lakukan ini, aku akan tangkap kamu lagi untuk overtake. Nanti nggak ada kemauan. Kelihatan banget bahwa kemauannya itu dia udah nggak ada lagi. Itu udah kayak
apa sih kalau lagunya itu loh apa namanya yang Ice itu Let It Go. Udah Let It Go aja. Iya, dia udah. Let Ini it go. masuk keras, ini masuk juga. Kayak- Masa dia bisa selesai juga di belakang Honda, Di belakang Mir? Ya nggak masuk akal dong ini. Mau dibilang masalah teknikal sekarang motornya berbeda. Yang cuman berbeda itu adalah di engine dan friction dalamnya itu yang kita bicara, gesekan dalam mesin. Di mana mungkin engine brake-nya sifatnya berbeda daripada tahun lalu. Di mana mungkin Peko nggak cocok. Tapi itu kita bicara sesuatu yang sangat kecil. Dan masa sampai sekarang seorang juara dunia belum bisa mengadaptasi atau ketemu sampai dia kemarin di wawancara sama DAZN. DAZN ya. Sama media Italia, aku kan selalu nonton Sky Italia ya. Di Sky Italia itu dia nggak bikin perintah tersebut. Dia nggak bikin apa-apa. Tapi waktu diwawancara sama orang Spanyol di DAZN, dia bilang sekarang Ducati harus kasih saya penjelasan. Aku ini kecewa nih. Dia tuh marah. Dia harus hati-hati. Kayak begitu karena di satu sisi Ducati menang di mana-mana. Kalau orang mikir sekarang bahwa Peko disabotase, aku nggak percaya sama sekali. Aku ingatin kepada kalian bahwa tahun lalu Ducati Red Factory Team nggak sabotase Martin sama sekali. Sampai Martin bisa jadi juara dunia di tim satelit. Artinya apa? Mereka kasih full support. Kalau kamu lihat juga dari wawancara Delinya sama wawancara Davide Tardozzi, selalu mereka bilang, wah kita akan kasih 100% selalu, kita mau bantu. Jangan lupa guys, dia dapat terima gaji 7-8 juta euro per tahun. Masa pembalap 160 M loh itu? Di sabotage untuk apa? Oke lah, secara, gini penting juga. Secara marketing Gigi Dell'Igna nggak bisa salah. Karena udah dilawan dunia waktu dia pilih Marc Marquez. Kenapa pilih orang tua? Udah dibilangin sama semua, ini bikin kesalahan sama waktu dengan Jorge Lorenzo, ingat nggak? Pakai orang tua ya? Iya, tapi menurut saya Gigi Dell'Igna itu insinyur. Otaknya kotak, be. Dia itu lihat hasil dari data. Data dari GP23 motor sangat di bawah GP24 dan sangat sulit. Mark itu punya hasilnya yang fantastis, tapi dia bisa baca. Oke lah, dia bisa bawa Mark ke Ducati dan dia harus make sure, dia harus meyakinkan bahwa Mark ini bisa jadi lebih bagus dari Peko atau jadi juara dunia supaya dia nggak disalahin orang. Oke, tapi bukan berarti dia sabotage Peko. Oke, Ducati, kalau kamu tahu Ducati itu bikin banyak acara dan kebanyakan acara itu di handle sama market sendiri, bukan Peko lagi. Dan nanti besok tanggal 30 September ada acara di Jakarta. Siapa yang datang? Dari Ducati Indonesia. Siapa yang datang? Peko. Di Admira Alex Marquez. Enggak, bro. Ducati Indonesia, Mark. Enggak, yang Ducati Indonesia yang datangin. Makanya balik lagi kepada tadi, bukan datangin Peko. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mereka datangin Peko. Kenapa itu? Karena kan factory. Ya, enggak, sangat normal. Iya. 8 kali juara dunia. Lagi, sorry bro. Banyak orang bilang seperti Peko, GP24 lebih bagus dari GP25. Bedanya cuma di engine, karena chassis kita tahu sendiri. Chassisnya semuanya sama aerodinamika sama. Bro, yang menang 12 race berturut-turut, itu 12 race ya, dari sprint, main, itu GP25. Bukan GP24. Betul nggak? Iya. Back to back. Itu Marc Marquez loh. 12 race berturut-turut. Yang menang GP25. Hello, man. Oke, sekarang satu lagi yang saya mau angkat. Lo bilang selalu bahwa motornya nggak beres, motornya punya masalah, depannya, sekarang belakangnya juga. Beberapa race dia bilang stability dari belakang dan segala macam. Waktu Peko diwawancara ya nanti aku mau harus tanya sama Ducati. Ducati bilang kita harus lihat data. Kenapa nggak ada satupun yang ngambil kesimpulan atau kesempatan untuk bilang kebenaran? Marah? Ya kamu marah. Ya marah. Tapi dari kamu sendiri juga lakukan apa? Dia bilang, oke lah,
Ini saya sedih sekali karena ini adalah track saya. Itu benar. Dia tuh back to back victory. Betul nggak? Iya. 22, 23, 24. Yang juara di Austria itu Pecco. Dan sebetulnya dari hari Jumat sampai di kualifikasi Pecco bagus banget. Selalu di depan loh, bro. Iya. Cuman di sprint sama dia juga nggak beruntung banget. Dia sial juga karena apapun yang terjadi kepada dia waktu di sprint itu sial. Tapi di main race itu apa? Dia bilang motornya nggak pernah sebagus waktu di race motornya beda. Motornya nggak sama dengan free practice atau kualifikasi. Bagaimana? Lo mau bicara apa? Lo mau sampaikan apa? Dia harus hati-hati, bro. Dia harus hati-hati karena Gigi Dell'Igna itu orangnya keras. Dia udah rada kesel. Kapan yang terjadi seperti ini? Waktu Dovizioso terakhir. Iya. Dovizioso banyak komplain. Gigi Dell'Igna itu insinyur dan sangat punya pride. Apa pride bahasa Indonesia? Kebanggaan. Kebanggaan banget dia tuh adalah motor dia. Lo nyalain motor mulu. Sementara teammate kamu juara mulu. Lo hati-hati. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu. Aku mau tanya supaya kamu bicara sekarang. Apakah Pecco bisa sampai 22.6? Ini tricky ya. Jadi kalau aku kan orang marketing. Yang penting itu jualan. Kalau aku lihat yang kalian mesti tahu tuh Ducati itu walaupun perusahaan Italia, mereka itu punya Jerman. Kamu tahu orang Jerman seperti apa? Tahu. Mereka nggak peduli. Nggak peduli. Yang penting mereka hasil. Hasil bagaimana dan yang punya duit itu tidak nonton balapan. Mereka hanya Betul. lihat hasil grafik penjualan. Setiap hasil balapan jelek di Ducati Corse, Ducati Italia, di sosial media, Superbike atau di mana Superbike Italia, itu caci maki kepada Ducati banyak banget. Dan itu dari fans Pecco. Sorry, kalau aku pembalap, kamu balapan itu untuk menang, iya, itu pasti. Tapi kamu balapan untuk bantu kita jualan. Betul. Kalau fans kamu nyerang tempat kamu kerja terus-terusan, aku akan nanya, untuk apa kita sewa orang ini kalau dia tidak bisa bawa Betul. masa buat jualan? Ini nggak cuma di Indonesia, di mana-mana yang diserang Ducati. Dan itu akan jadi review loh. Betul. Karena buat mereka hasil balapan nggak ada, penjualan nggak ada, malah nyerang pabrikan yang tempat kamu ngasih kerja. Ducati yang diserang. Oh itu sangat bahaya loh. Apalagi orang Jerman. Aku tahu Jerman kayak bagaimana, makanya aku lebih nyaman bagaimanapun juga kerja sama orang yang bentuknya kayak begini. Meskipun gitu manajemen Ducati Corse itu di Italia, Iya. tetap aja mereka punya suara Jerman. Tapi satu lagi, yang saya mau sampaikan, kalau Ducati sendiri, mereka akan normating kontrak sampai tahun 2026. Iya. Tapi menurut saya, kalau Pecco tahun ini atau akhir tahun ini Makin bilang aneh. bikin sama Gigi, aku boleh nggak putus kontrak? Ya Ducati lepas. Balik lagi kepada apa yang Gigi Dell'Igna bilang soal Aldeguer. Kamu adalah masa depan Ducati. Awal-awal ini aku bilang apa? Gigi Dell'Igna bilang Aldeguer adalah masa depan Ducati. Itu adalah udah statement yang sangat keras. Karena kalau Pecco lebih mudah dari Pecco Marco. minta mundur, Ducati beruntung. Why? Nomor satu, karena Pecco terima duitnya per tahun gede banget. Aldeguer dikit. Murah banget. Aldeguer untuk naik di tim merah, meskipun di kontrak Aldeguer adalah bahwa di 2027 dia akan ada di tim merah, karena di kontrak dia ada loh itu. Belum tentu terjadi, tapi itu ada. Itu tergantung dari hasilnya juga. Tetapi kalau Pecco mundur, ya Ducati lepas. Dia beruntung dong, nggak usah bayar segitu gede, dapat pembalap bagus dan mudah. Satu lagi, kalau Pecco mundur, bodoh. Mau kemana? Bodoh. Kamu mau ke mana? Mau ke Yamaha dengan kondisi ini? Mau ke Honda dalam kondisi ini? Mau ke Aprilia nggak mungkin juga karena Jorge Martin perpanjang sampai 2026. Ini sekarang ini di dalam minggu ini katanya Marini akan tanda tangan juga untuk perpanjang
1 tahun lagi. Yamaha itu timnya Quartararo, Iya, rajanya itu Quartararo. Nggak Nggak, bisa. saya bilang untuk apa? Kalau menurut saya ini semuanya salah. Dia itu menurut saya pembalap bagus. Dia itu adalah champion. Nggak mungkin bisa jadi juara dunia di MotoGP. Oke? Dia udah tunjukin kepada orang bahwa dia punya speed. Dia tunjukin juga kemarin. Waktu di pole position dia dapat ketiga. Waktu di free practice dia selalu di depan. Di warm up. Maksud saya dia punya potensial. Udah lupain Mark. Kerja keras sekali untuk bisa tunjukin kepada yang lain. Oke lah yang kamu terasa itu nggak comfortable. Tuh biarin aja yang nggak comfortable. Lo pembalap. Ini kamu ambil masalah ini supaya jadi kekuatan kamu untuk fight kembali dan untuk jangan resign, fight kembali. Jangan kalau ada yang overtake kamu lebar, kamu semuanya suruh lewat, jangan kayak begitu. Nah ini Karena dia punya, aku masih percaya. Aku bukan nyalain, aku cuman analisa sama kamu fakta loh, Satar. Bukan saya bilang bahwa Pecco itu jelek, enggak. Tapi aku bilang sifatnya yang dia hadapin masalah ini menurut saya, aku bisa mengerti dalam secara human yang kamu terasa di singkiring karena raja baru datang, tapi itu justru seharusnya jadi akibat untuk bikin kamu punya reaksi, untuk bikin kamu tunjukin kepada orang bahwa jangan GP24, GP25 itu tuh minimal. Dan saya berharap satu lagi loh bro. Satu lagi yang saya berharap bahwa tahun depan semuanya dikasih GP motor sama kepada 6 orang. Supaya kita nggak harus lagi bahas GP24, GP25, GP23, GP22. Capek dong. Mr. Gigi, ini kasih pesan tolong dong tahun depan kasih motor sama kepada semua orang. tunggu dulu, tapi yang udah pasti, udah 90% udah kemungkinan besar, Alex dapat motor pabrikan tahun depan. Bisa jadi, tapi satu lagi bro, sebelum itu. Yang terakhir yang saya mau kasih supaya orang bisa mikir di rumah ya. Kemarin Pecco pertama kali, waktu ada party Marc Marquez akhir race, waktu biasa mereka taruh 2 motor, ada pacarnya Pecco, ada istrinya Pecco, pacarnya Marc, mereka foto bersama dan party bersama. Kemarin dia nggak ikut party Marquez. Dia nggak ikut sama sekali. Itu adalah dan sifatnya manajemen Ducati yang menceria, yang senang karena Marc menang itu gede banget kemarin. Dan ini impact dia. Tapi kalau kamu balik lagi pada tadi, kalau kamu kasih lihat kepada semua, kamu weak, atau punya kelemahan, punya sifatnya minder, sifatnya minggir, sifatnya nggak lawan, lama-lama habis. Itu aja. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang ya, ini seperti di eranya McDuhan dulu, atau di eranya, kalau mau di olahraga tuh ada eranya kejayaannya Hamilton atau Schumacher. Nggak ada salahnya jadi nomor 2 kalau mau teammate kamu Schumacher. Ya betul. Nggak ada salahnya kamu nomor 2 kalau teammate kamu Lewis Hamilton. Iya. Jadi, tapi intinya kan dia masih bisa mengalahkan 20 pembalap lain yang di grid. Bukannya jadi sama yang 20 pembalap lain di grid pun dibully. Ya. Dibully Alex, dibully Vermin, dibully Marco Bezzecchi. Ini sebentar lagi guys, poin. Kalau sampai di belakang Bezzecchi sih keterlaluan loh. Iya betul, makanya dia harus punya reaksi. Saya berharap bahwa Pecco dia bilang kemarin sesuatu juga yang aku lihat Pecco yang tahun lalu di sini, aku 12 lebih kencang daripada sekarang. 12 lebih kencang. Sekarang dia dapat 12 detik dari Marc. Kalau dia punya race pace seperti tahun lalu, dia bisa fight sampai finish line dengan Marc. Tapi itu ya, kamu bilang kayak begitu, itu di atas kertas. Tapi fakta nggak bisa. Kalau bilang motornya gimana? Kalau kamu punya sesuatu atau pikiran atau terasa ada kekurangan dari tim kepadamu, ya bicaralah. Apa ini masalah motivasi aja? Menurut saya itu mental. Ini semuanya mental. Bukannya skillnya hilang ya? Bukan. Ini masalahnya mental. Kan tadi aku kasih tahu dari
Mark datang ke Ducati aja itu udah kena dia. Awalnya dia mikir dia bisa lawan. Awalnya dia mikir lihat Mark di GP23, wah ini aku raja. Tapi waktu dia lihat bahwa perhatiannya dan langsung Mark langsung kencang di testing pre-seasonal, langsung jadi satu sama motor, dia makin lama makin lihat Mark berdominasi. Makin minder, makin mentalnya makin kena. Karena dia fokusnya cuma Marquez doang. Itu masalahnya menurut saya. Lebih kepada mental. Sekarang kita switch kepada KTM. Bahwa mereka, oke lah kemarin dia performa bagus banget di track ini. Tapi ekspektasi saya di track ini, oke lah performa bagus. Kenapa? Karena track mereka. Ya, ini adalah track yang stop and go, track yang sangat sulit. Di mana mereka punya data dan setupnya itu luar biasa. Tapi kalau kamu lihat, ini hasilnya kerjaan KTM, di mana mereka finally punya, ya kita bicara dulu, base untuk kerja. Kenapa saya bisa bilang itu? Kemarin mereka coba parts-nya banyak banget sampai bingung. Sekarang kalau kamu lihat, kemarin tiga-tiganya motor sama semua. Sama. Yang pertama yang pakai motor baru semuanya itu adalah Viñales. Bisa kelihatan dari mana? Dari fairing baru itu bagus banget. Dan selain itu dari engine. Engine dulu ada 2 versi berbeda. Kamu kelihatan dari mana? Dari knalpot. Ada knalpot panjang, sekarang semuanya knalpotnya sama, panjang sama. Artinya apa? Semuanya KTM udah ambil keputusan. Ini adalah chassis, ini adalah engine, ini adalah aerodinamik, knalpot, semuanya sama untuk semuanya. Jadinya ya udah mulai. Dan selain itu, mereka confidence pembalap karena KTM masih lanjut di MotoGP. Dan duitnya ada. Duitnya ada, ya ini adalah balik lagi ke faktor mental. Ya oke lah ada barang beberapa baru, tapi itu ini semuanya di sini. Pedro Acosta sampai setengah season udah mau pindah ke tim yang lain, udah kehilangan semangatnya dan di belakang terus. Sekarang tiba-tiba dia fight for podium terus. Bastian ini tiba-tiba, oke lah Bastian ini bisa kita menggantikan. Kenapa? Baru dikasih partnya baru ke Bastian ini. Bastian ini dari dulu dia itu komplain. Kenapa Viñales bisa lebih kencang dari saya? Karena motornya dia lebih bagus. Dia dapat fairing, dia dapat engine baru, semuanya itu kita belum. Sekarang dapat, Bastian ini kemarin bagus banget bro. Iya. Di sprint bagus, semuanya bagus. Dan dia bilang, waktu diwawancara, ini aku lihat Bastian ini yang dulu. Aku bisa lihat Bastian ini yang waktu di Gresini, Bastian ini yang waktu bisa menang. Dan dia senyum. Confidence dari timnya balik, dia terasa safe, partnya dikasih, ya dia perform lah. Betul lah. Pastilah. Yang jadi disaster kemarin adalah Yamaha. Totally. Sekarang aku mau bicara soal Yamaha. Kalau Honda mendingan lah. Semuanya kita selalu bilang bahwa Yamaha lebih kerja keras dan hasilnya lebih bagus. Memang bagus. Tapi kemarin disaster. Kenapa? Karena ini adalah tracknya nggak cocok sama sekali dengan karakteristik Yamaha. Foreign line. Kenapa? Dia revnya, RPM-nya harus tinggi. Tikungannya nggak ada yang flow. Semuanya stop and go. Itu harus apa untuk lakukan itu? Untuk supaya motor keluar lebih tinggi banget itu. Supaya motor keluar lebih kencang dari tikungan stop and go, gear ratio itu lebih kecil dan berbeda. Iya. Ya, masalahnya di 4 cylinder itu gear ratio kalau dipendengin dia apain? Dia spinning terus. Balik lagi masalah spinning. Makanya mereka Yamaha oke lah, Quartararo paling depan tapi di belakang empat-empatnya semuanya. Iya. Masalah ini akan ada lagi nanti di Hungaria. Tracknya sangat aneh, tracknya sangat sempit, dan mereka harus pendekin lagi gear ratio. Lebih problem lagi untuk Yamaha kan di sana. Saya mau tanya sekarang. Katanya Fabio Quartararo akan testing V4 engine, ya. Nanti habis San Marino. Kamu tahu habis San Marino ada testing kan? Yeah. Official testing. Dia bilang mau coba V4. Saya mau bilang sekarang. Kalau memang tujuannya adalah pakai V4, dan V4-nya yang ini katanya dari tester 2 detik lebih, 2,5 detik lebih pelan dari dibanding V4 yang udah ada di MotoGP. Yeah.
Tapi 2,5 second dari tester mungkin dari seorang Quartararo mungkin cuma bisa 1 second. Iya. Oke? Keren juga begitu. Anyway, kenapa lo nggak turunin dari sekarang aja, dari abis San Marino turunin aja 4-4-nya V4. Toh kan kamu nggak akan jadi juara dunia juga. Tahun depan juga enggak. Belum, enggak, maksud saya lo siapin engine dari sekarang supaya kamu bisa kerja, kamu bisa belajar dalam 8-9 race depan ini, kamu bisa belajar kekurangan dari engine ini, kamu bisa kerja lebih keras untuk benarin engine ini supaya tahun depan dia bisa compete. Daripada cuma testing aja. Ini pikiran saya. Lo turunin aja engine dari San Marino ke depan. Kan? Nothing tulus. Itu maksudnya. Ya, tapi jangan salah ya. Ini Yamaha, ini adalah track yang paling sulit untuk V4. Oke, guys. Yang kemarin juga terakhir yang kamu bicara, tim BR46 lumayan terrible hasilnya. Morbidelli juga sulit sekali untuk mengendali motornya. Berapa kali lebar, berapa kali salah. Itu GP24 ya. Iya. Fabio Di Giannantonio On fire. Jadi apa namanya, ya gimana juga bro, ya kemarin itu rada kecewa saya lihat VR46 bisa perform seperti itu. Oke, dan kita juga harus angkat topi sama finalis sama Brad Binder karena kemarin oke lah dia track ini suka banget tapi kemarin dia cukup perform dengan posisi P5 di sprint race dan posisi di mana dia selesai di main race posisi P7. Terakhir ini jadi 10 besar di belakang dan segala macam. Aku meminta bantu dari pada orang di rumah semuanya supaya bisa mungkin bikin pertanyaan untuk kita untuk race berikutnya. Berarti tolong di komen-komen di bawah di YouTube. Pikirannya gimana? Apakah Matteo terlalu keras soal Pecco atau bagaimana? Guys, kita mau coba buat nanti minggu depan nih balaton. Pertanyaan yang like-nya paling banyak akan kita jawab. Betul. Nah, di kolom komen pertanyaan yang like-nya paling banyak akan kita jawab. Nanti mungkin ada giveaway, mungkin dari sponsor-sponsor kita. Betul. Pertanyaan yang paling oke, paling masuk akal. Dan tidak ada hubungannya dengan Lorenzo Savadori, akan kita enggak, karena biasanya orang lagi banyak tuh, jadi enggak gitu. Yang paling aku kasih masukan sedikit kepada kalian untuk balaton tracknya itu nggak cocok untuk MotoGP. Aku kasih tahu ya, karena sangat sempit. Itu kayaknya nggak bakal lama ini. Dan nggak ada lurus panjang sama sekali. Tikungannya juga sempit semua. Pembalap dari Superbike aja udah bilang bahwa ini nggak cocok untuk Superbike, apalagi untuk MotoGP. Kenapa nggak cocok untuk MotoGP? Untuk MotoGP itu nomor 1 punya horsepower lebih gede. Nomor 2 ada aerodinamik. Nomor 3 pendek dan panjang. Iya. Di track di mana ada banyak tikungan dan banyak change of direction. Es kecil itu banyak sekali, es pendek. Iya. Apa namanya ya di situ akan struggle banget. Pertanyaannya dari kalian kalau bisa dipendekin antara roda belakang sama roda depan MotoGP sangat jauh ya, dan sangat pendek. Bisa aja dipendekin, yang depannya sekitar 1,5 cm dengan change dengan kerja di suspensi depan bisa mundur sampai maksimal 1. Yang roda belakang bisa dimajuin sekitar 3 cm. Banyak, jadinya lebih pendek. Tapi masalahnya apa? Kalau motornya MotoGP jadi lebih pendek, geometrinya secara total itu jadi berubah. Aneh. Dan selain itu, gear ratio juga beda. Jadi, nggak segitu gampang. Makanya, aku kasih inti ini, bahwa ini track baru untuk semua. Kemarin aja, waktu diwawancara pembalap Ducati semua yang testing dengan Panigale, V4S di sana, aku ingatin lagi ada Pecco, ada Mark, ada Alex. Morbidelli, ada Di Giannantonio, ada Alex, ada Aldeguer. Mereka di depan mic-nya karena mereka harus hormatin ya track yang membawa MotoGP ke sana, bilang ya ini tracknya beda aja, nggak akan gampang. Tapi
aku dengar dari media-media teman yang ada di sana, mereka itu kecewa banget. Mereka bilang akan sulit membawa MotoGP di sini. Itu aja yang saya kasih masukan sedikit-sedikit kepada kalian supaya bisa tahu apa akan terjadi nanti di sana. Tolong Mr. Pandu sekarang masukin hasil dari race kemarin di Moto2 di mana Diogo Moreira finally dari weekend dari 2 race sebelumnya yang sangat parah di mana dia di Sachsenring dari paling belakang udah mau menang tapi dia bikin mistake, masuk lagi ditabrak sama Alonso, dapat cedera, start dari pit di Ceko dan dia retire, tapi dia bisa balik di race pertama dengan semangatnya yang luar biasa. Katanya mau ke LCR kan? Makanya aku mau bicara soal ini. Diogo Moreira 1, Daniel Olgado, rookie Moto3, posisi nomor 2. Guys, gak gampang dari Moto3 ke Moto2 dan langsung punya hasil kayak begini. Celestino Vietti finally meskipun terakhir dapat long lap penalty tapi dia masih bisa selesai di posisi 3. Albert Arenas Gresini di posisi 4. Tony Arbolino dari paling belakang selesai di PC5 kemarin luar biasa. Ivan Ortolà, Barry Baltus, Colin Veyer, Izan Guevara, Aaron Canet di posisi nomor 10. Manu Gonzalez waktu di free practice dapat Aisa yang parah banget. Canet tapi masih bisa balap. Awal-awal race dia hampir jatuh lagi sampai selesai di P10. Manuel Gonzalez kemarin sial karena kena batu, radiator bolong. Nah, itu dia. Ya jadinya engine rusak, selesai dia harus keluar. Dan gara-gara ini sekarang di klasmen sementara kita lihat bahwa Manuel Gonzalez masih leading dengan 188 poin. Tapi Aaron Canet cuma 19 poin loh guys. Di belakang masih ada banyak race lagi. Dan Diogo Moreira finally bisa balik lagi. Ini yang paling bahaya untuk Manuel Gonzalez ini sebetulnya. Diogo Moreira. Dengan 35 nilai dari Gonzalez. Cuma 35 nilai. Dan Barry Baltus cuma 45. Guys, aku mau bicara sedikit tentang Moreira. Kenapa? Karena, ada 2 pabrikan yang mau banget sign Diogo Moreira. Nomor 1 adalah Yamaha dan nomor 1 adalah Honda. Nomor 2 adalah Yamaha. Yang saya pembicaranya antara manajemen Diogo Moreira sama Yamaha, aku nggak tahu karena nggak ada yang spill kemarin. Tapi soal Honda aku tahu sedikit. Honda itu mentawarkan kepada Diogo Moreira 3 tahun kontrak. 3 tahun kontrak dengan duitnya lumayan bagus. Tahun pertama di LCR, which is sangat bijaksana, sama kayak Fermin Aldeguer diparkir dulu di Gresini. Tahun kedua dan ketiga di HRC. Seharusnya keputusan akan datang dalam minggu ini. Dia pindah di MotoGP dan di MotoGP dia naik Honda atau di kontrak Honda atau Yamaha. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu adalah, menurut saya, considering bahwa tahun depan MotoGP masih MotoGP yang lama, considering bahwa di tahun 2027 total berubah, banyak berubah, aerodinamik di limit, all shot device hilang. Jadi cara mengadaptasi dan membawa dari motor nol, engine 850 cc. Kalau kamu Diogo Moreira, aku mau tanya, kamu akan pindah tahun depan atau tahan 1 tahun lagi di Moto2 untuk jadi juara dunia? Kecuali tahun ini dia bisa jadi juara dunia. Kalau ini ada 2 kejadian ya. Kalau kita bicara nggak kesabaran, itu Raul Fernandez. Going nowhere. Buru-buru naik. Kedua, kalau dia ke Honda, ya lah, dia akan bisa mungkin fight top 15. Tapi kalau sekali pembalap udah di musim pertama di belakang untuk maju ke depan itu kan butuh sesuatu yang lebih. Betul. Dan ketiga, kalau aku bilang sih sabar aja dulu. Menurut saya begitu, sabar dulu. All new, semua buta, termasuk Mark juga nggak akan ada pengalaman ya, tos-tosan. Tapi bro gini, dari
sisi pembalap, itu view-nya beda. Kalau ada kesempatan untuk naik di MotoGP, dia tuh ambil aja kesempatan itu kadang-kadang tersebut untuk naik. Kenapa? Belum tentu tahun depan dia bisa lakukan apa yang dia lakukan tahun ini. Belum tentu tahun depan dia bisa kalahin David Alonso, Olgado, atau yang lain-lain. Belum tentu. Tunggu, aku potong. Ya. Johan Zarco dia tahan loh nggak berangkat kalau timnya nggak jelas di MotoGP. Ya betul. Dia hot satu musim. Tapi saya bilang dari sisi pembalap, kadang-kadang itu adalah kesempatan untuk naik di MotoGP itu lebih besar daripada apapun. Dan saya mengerti, aku nggak bilang benar. Aku bilang bahwa aku mengerti keputusan dia. Kalau dia sendiri terasa bahwa dia itu udah siap untuk MotoGP dan dia bisa berprestasi, ya mungkin aja. Contohnya, Ayo Gura nggak siap waktu itu. Ayo Gura nggak mau. Naik kan? Ayo Gura mau jadi juara dunia dulu, baru naik. Tapi Alex nggak boleh naik. Nah, naik pula itu Bunuh diri. bukan bunuh diri sih, dia punya motor juga nggak Nah, dulu kan tawarannya kan Honda kan. Iya. Dia nggak mau kan kayak LCR. Dia baru naik begitu ada tawaran dari Aprilia. Tetap aja itu kalau penawaran itu aja pasti pembalap mikir. Diogo Moreira pokoknya kemarin luar biasa. Dia leading hampir dari awal. Awal-awal waktu di all shot yang leading itu ada Olgado tapi di overtake sama Moreira. Dan dia bisa leading dengan cukup bagus kemarin ya. Dan aman karena dia bisa punya pace yang nggak pernah ada satupun yang bisa sentuhin dia sampai dia menang dengan lebih dari 3 sekund kalau saya nggak salah di depan. Dan Gonzalez harus berhenti. Olgado selesai nomor 2 dan menurut saya adalah sesuatu banget karena dia rookie dan Vietti finally ketiga meskipun dia dapat long lap penalty tapi masih bisa selesai. Dan long lap penalty ini panjang. Ya. Yang saya sedikit sedih kemarin dengan David Alonso karena dia lagi fighting untuk podium juga tapi jatuh. Sayang sekali karena kalau enggak kita bisa saksikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang championship ini makin antara 4-5 pembalap pertama paling rapat sekali dan kita akan saksikan sesuatu yang fantastik di depan-depan. Moto3. Tolong Mr. Panu masukin hasil dari race kemarin Moto3 di mana Angel Piqueras finally bisa menang 2 kali tahun ini. Karena ekspektasi orang Piqueras ini jadi juara dunia tapi kan masih jauh dari Rueda karena Rueda sangat cerdas. Piqueras 1, Yamanaka 1, itu satu tim Prince MT Helmet bisa taruh motor 1-2 di podium, itu luar biasa Yamanaka. David Munoz fantastik ketiga starting dari P14, selesai di posisi nomor 2. Massimo Quiles keempat, José Antonio Rueda kelima, Furuzato ke-6, Perrone yang dia fight dari awal-awal dia fight di depan untuk podium tapi terakhir karena kurang pengalaman karena dia rookie nggak bisa selesai di podium tapi dia tuh fight di depan terus. Sama Adrian Fernandez ke-8, Guido Pini rookie ke-9 dan Alvaro Carpe rookie ke-10. Ini fantastik. Klasemen sementara Rueda leading jauh 71 nilai lebih dibanding Piqueras, 100 nilai lebih dibanding David Munoz dan 100 nilai dari Massimo Quiles tapi rookie. Massimo Quiles bikin banyak kesalahan dan awal-awalnya cedera. Kalau enggak dia bisa langsung juara dunia tahun ini menurut saya. Dan Alvaro Carpe juga 100 nilai. Apapun yang masih bisa terjadi di Moto3 dan siapapun masih bisa menang. Tapi aku senang sekali lihat Angel Piqueras. Fight-nya last lap antara 6-weight fight. Ya, 6 pembalap yang fight di lap terakhir kemarin sangat-sangat menarik. Ada Munoz, Quiles, Perrone, Yamanaka dan Rueda dan Quiles, semuanya fightnya sampai nggak ada besoknya last lap dan Piqueras yang paling cerdas dan bisa selesai paling depan. Oke guys, saya rasa hari ini cukup. Saya berterima kasih banget kepada kalian semua untuk jadi setia selalu dengan MSGP. Kita semangat sekali selalu untuk kasih berkomentar yang berkualitas.
sebisa mungkin karena kita juga bukan paling bagus di dunia, cuman orang yang kerja keras sekali untuk punya pendapat sendiri supaya bisa bikin komen berharap menarik untuk Anda kalian. Kita mau berterima kasih juga dengan sponsor kita utama adalah Federal Oil, dengan KYT Helmet, KYT Suomi, dengan Firman Aldeger, Yellowcorn, dan Riding Style. Riding Style. Dan akan ada sponsor baru ke kita, udah pasti. Pasti nanti kita lihat ya, nanti kita announce ya. Kita announce, nanti ya. Basicnya Grace ini juga. Ya, kalau ada sponsor-sponsor yang membantu kita untuk supaya juga bisa buat beli pulsa. Siapa tahu Ducati factory team Gigi Dell'Igna, Matteo tolong dong, kita mau sponsor. Ya bullshit. Udah ya, dadah. Bye.